Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Cinema Whisper bareng Dea. Kali ini kita bakal lanjutin bahas alur series Bad Boys G. Kita akan kembali melihat bagaimana gangster-gangster di Hiroshima saling berlomba menjadi yang terkuat dan menjadi nomor 1. Jadi, buat kalian yang belum nonton part 1-nya, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Nggak perlu lama-lama lagi, yuk langsung aja kita putar alur filmnya. Kamera, rolling, and action. Di episode sebelumnya, Tsukasa telah memberikan perlawanan kepada Dano. Meski pukulannya hanya membuat Dano mengernyit, namun hal itu telah membuat amarah Dano bangkit dan bersiap mengajar Tsukasa. Sayangnya, ketika pertarungan baru akan dimulai, terdengar sirene polisi yang langsung membuat mereka pontang-panting melarikan diri. Sejak saat itu, perselisihan Gokuraku dengan Beast semakin memanas. Beast sendiri mulai mengumpulkan semua pasukannya untuk menyerang Gokuraku. Bahkan, Kazu yang awalnya tidak ingin menyerang Gokuraku, akhirnya melakukan itu demi Dano. Tetapi, sebelum penyerangan dimulai, Kazu menemui Yoji untuk mengatakan betapa hebatnya Tsukasa yang mampu membangkitkan Dano dari persinggahannya. Selain itu, Kazu juga memperingatkan kepada Yuji, Eiji, dan Heisa untuk keluar dari Gokuraku, karena Beast akan menyerang mereka. Dano sendiri sebenarnya tidak akan berfokus pada Gokuraku, karena ia hanya ingin menghancurkan Tsukasa. Tetapi, ia tak akan segan untuk melawan siapapun yang membela Tsukasa. Setelah menyadari penolakan Yuji, Kazu segera menghapus kontak Yuji sebagai pertanda akhir pertemanan mereka. Sementara itu, Yuji sendiri memutuskan untuk bertarung melawan Beast sendirian tanpa melibatkan Tsukasa, karena Yuji merasa berutang budi padanya. Tapi tentu saja, Heisa dan Eiji tidak membiarkan hal itu terjadi, karena mereka juga merasa bersalah telah membawa Tsukasa dalam permasalahan geng ini. Keesokan harinya, Dano beserta seluruh dedengkotnya pun datang ke markas Gokuraku. Tetapi, sesampainya di sana, ternyata yang akan menjadi musuhnya hanyalah Yoji, Heisa, dan Eiji. Tentu saja, hal ini membuat Dano merasa tersinggung sekaligus direndahkan. Namun pada akhirnya, ia tetap menyuruh dedengkotnya menyerang mereka. Sementara itu, Tsukasa yang tidak tahu apa-apa dengan polosnya datang ke kafe. Tetapi, ia tidak menemukan keberadaan teman-temannya. Awalnya sih, ia senang karena berduaan dengan Kumi. Tetapi Tsukasa merasa ada yang aneh dengan gelagat Kumi, yang sebenarnya telah mendengar perbincangan Yoji yang akan melawan Beast tanpa memberitahu Tsukasa. Tak berselang lama, Mika pun mendatangi kafe karena khawatir dengan Eiji, karena mendengar rumor bahwa Beast akan menyerang Gokuraku. Akhirnya, dari sinilah Tsukasa sadar bahwa teman-temannya sedang berjuang. Akhirnya, Tsukasa pun bergegas menuju markas Gokuraku. Sedangkan di sana, Yoji sudah bersiap melawan sahabatnya sendiri, Kazu. Sedangkan Eiji dan Heisa sendiri sudah mencapai batas kemampuannya karena lawannya yang tidak kunjung habis. Ketika Yoji, Eiji, dan Heisa hampir menjemput kekalahannya, tiba-tiba datanglah Tsukasa yang langsung membuat ketiganya bangkit kembali dan bersiap melanjutkan pertarungan. Sementara itu, Tsukasa sendiri akan melawan orang nomor 1 di Hiroshima, yakni Dano. Pertarungan Tsukasa dan Dano nampak begitu sengit, terlihat bahwa keduanya saling mengimbangi. Namun, saat pertarungan akan berakhir dengan sebuah pukulan kemenangan, tiba-tiba saja Sakuragi memukul Tsukasa dengan balok kayu hingga membuatnya terjatuh. Tetapi ternyata, tindakan tersebut tidak disukai oleh Dano. Ia justru langsung memukul anak buahnya itu hingga terjatuh. Dari sinilah pertarungan pun berakhir, di mana Dano meminta maaf kepada Tsukasa karena tindakan Sakuragi yang ceroboh. Akhirnya, Beast pun pergi tanpa ada kemenangan di antara kedua geng.
Dari pertarungan dengan bis kemarin, Yoji merasa bahwa Gokuraku membutuhkan lebih banyak kekuatan gengnya. Akhirnya, Gokuraku pun melakukan open recruitment. Namun sayangnya, mereka tak menemukan orang yang kuat untuk menunjang Gokuraku. 入ってたチームは AV とかやってました。お疲れ様でした。 Sementara Yoji dan dua teman lainnya memikirkan kondisi Gokuraku, Tsukasa justru sibuk melamar ke kafe tempat Kumi bekerja. Tetapi jelas saja, ia ditolak mentah-mentah karena tidak memenuhi kriteria. Tak berselang lama, datanglah cewek imut bernama Aoi yang ternyata merupakan teman kecil Tsukasa. Keduanya terlihat sangat senang bisa bertemu kembali setelah sekian lama. Kedatangan Aoi ke Hiroshima rupanya karena adanya studi tour. Aoi pun kemudian menceritakan masa kecilnya dengan Tsukasa, di mana dulu Tsukasa dan Aoi memiliki teman baik bernama Shinichi, yang selalu melindungi Tsukasa yang sering menangis karena dibully. Tetapi pada satu waktu, ada kejadian di mana Shinichi juga kalah ketika melindungi Tsukasa, sampai akhirnya Tsukasa dengan kemarahannya bisa mengalahkan anak-anak yang membulinya dan menolong Shinichi. Setelah Aoi pergi, Tsukasa mulai bercerita bahwa Aoi adalah cewek tangguh dengan sabuk hitam karate yang dimilikinya. Malam harinya, terlihat Heisa bertemu dengan Hiro yang ternyata merupakan teman baiknya. Keduanya bahkan pernah menjadi satu geng. Dalam pembicaraan malam itu, rupanya Heisa berencana keluar dari Gokuraku dan akan bergabung kembali dengan Knight. Hal itu ia lakukan tidak lain untuk balas budi kepada Hiro. Esoknya, Aoi bertemu dengan Tsukasa. Keduanya lantas saling bercerita. Namun, Aoi sendiri tidak menyangka bahwa Tsukasa kini bisa berteman dengan para berandalan. Di mana hal ini sangat berbanding terbalik dengan Tsukasa saat SMP dahulu. Saat itu, Tsukasa pernah melarang Shinichi bergabung dengan berandalan di sekolahnya karena tahu kalau Shinichi adalah anak yang baik. Sampai pada akhirnya, Tsukasa memutuskan mendatangi berandalan tersebut. Tetapi, Shinichi melarangnya, karena itu akan membuatnya sangat malu, karena ditolong oleh orang selemah Tsukasa. Semenjak Tsukasa pindah ke Hiroshima, ia tidak lagi mendapat kabar dari Shinichi. Lalu, Aoi bercerita bahwa Shinichi sedang dirawat di rumah sakit karena telah melakukan perlawanan kepada para berandalan yang selalu bersamanya. Karena ternyata maksud Shinichi bergabung dengan mereka adalah untuk balas dendam, karena mereka sering menindas anak-anak lemah. Shinichi pun bergabung untuk menanti waktu yang tepat untuk melawan. Malam harinya, Eiji mendapat rumor bahwa geng Knight telah merekrut anggota baru yang cukup kuat, bahkan berhasil mengalahkan 5 orang sendirian. Kemudian, datanglah Heisa yang berniat berpamitan karena ia akan keluar dari Gokuraku. Tentu saja, hal itu mengundang kemarahan Yoji. Karena saat gengnya berada dalam kondisi genting, Heisa justru memilih pergi. Sementara itu, Hiro yang sedang berpesta dengan kupu-kupu malamnya, tidak tahu menahu bahwa di bawah pimpinan Kenzo, geng Knight sedang melakukan pergerakan kepada Gokuraku. Tanpa sepengetahuan Hiro, mereka telah menculik Yoji dan Eiji. Namun, ia tidak menemukan Heisa yang juga menjadi incarannya. Dari sinilah, Yoji menyadari bahwa Heisa tidak terlibat dalam penculikan ini. Karena awalnya, ia mengira Heisa telah bekerja sama dengan Hiro. Penculikan ini rupanya diberitahukan pada Tsukasa melalui pesan singkat. Selain itu, ia juga mendapat kabar bahwa Aoi juga ikut disekap. Alhasil, Tsukasa pun bergegas menolong mereka. Sementara itu, Heisa yang sedang dicari-cari ternyata mendatangi ayahnya yang sedang sakit. Dari sinilah diketahui bahwa sebenarnya ayah Hiro dan Heisa telah saling kenal dan berharap keduanya bisa berteman. Tetapi, Heisa justru memutuskan bergabung dengan gangster Gokuraku. Tiba-tiba, ayah Heisa terbangun dan memberi wejangan pada Heisa bahwa ia sudah memilih jalannya sendiri dan harus bisa mendukung teman-temannya. Sepulang menjenguk ayahnya, Heisa diserang oleh anggota geng Knight. Tetapi untungnya, ia masih berhasil kabur dan langsung menanyakan Hiro tentang maksud penyerangan ini.
Tapi jelas Hiro pun juga bingung dengan maksud Heisa. Dan ternyata di tempat karaoke itu sudah ada mata-mata Kenzo yang mencegah Hiro mengetahui perbuatannya.